Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sekalian. Welcome back to Awan's Motovlog. Ya, apa kabar? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jadi ini kebetulan pas pulang kantor, pulang kerja, pas tiba-tiba pengen ngevlog aja sih, ngevlog pulang kantor gitu kan. Jadi ini judulnya Back from Work, back from office gitu kan, riding back from office. Jadi ini pulang kantor, tiba-tiba tadi ngevlog gitu kan. Akhirnya set up cam, terus ya ngevlog deh. Jadi ini kebetulan hari Selasa ya, hari kerja, dan pas habis lembur, jadi pulang agak malam. Lagi sambil ini ya, sambil jalan gitu kan, sambil nemenin saya pulang. Di sini saya pengen bahas beberapa hal sih. Pertama terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi mungkin sedikit kalau boleh saya ingetin ke teman-teman semua, jangan lupa jaga yang namanya protokol kesehatan. Tapi dikarenakan dengan kondisi saat ini gitu kan, kita nggak tahu nih, virus kan nggak bisa dilihat, jadi ya kalau bisa teman-teman disiplin lah, karena sudah virusnya nggak bisa dilihat, vaksinnya belum ditemukan. Jadi disiplin itu adalah vaksin utama. Jadi kalau pulang kantor gitu kan, jadi saya selalu punya protokol. Kebetulan saya masih punya anak kecil gitu ya di rumah yang harus saya lindungi gitu. Jadi saya selalu punya protokol ketika pulang kantor. Pasti saya langsung ya otomatis lepas sepatu, kaos kaki, jaket itu di luar, helm saya taruh luar semuanya. Habis itu istri ngasih disinfektan. Terus kemudian saya langsung masuk kamar mandi. Jadi saya nggak masuk ke ini, saya nggak masuk ke nggak istilahnya nggak nyapa anak istri dulu. Saya langsung lari ke kamar mandi. Setelah itu baru ya kalau orang Indonesia salim ya, istilahnya salim, istri salim gitu kan. Ini ya melakukan ritual saat pulang kantor lah, ritual teman-teman selanjutnya gitu kan. Kalau ritual saya biasanya paling ngobrol gitu kan. Gitu, tapi yang pertama mandi dulu gitu, biar aman, biar virus yang ada di tubuh kita mungkin yang nggak terlihat itu ya hilang. Nah, cuman di video kali ini selain itu saya ingin bahas terkait ini nih, tips kalau teman-teman ingin menjadi seorang motovlogger. Jadi tips untuk teman-teman yang pengen jadi motovlogger, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu kan? Hal-hal apa aja yang perlu teman-teman persiapkan dengan baik untuk menghasilkan kualitas video motovlog yang layak untuk ditonton. Saya nggak bilang bagus gitu, karena bagus itu relatif, tapi paling tidak layak untuk ditonton. Nah, itu yang pertama. Yang pertama teman-teman harus persiapkan ketika ingin menjadi seorang motovlogger adalah, dan ini yang paling penting menurut saya, be safe motovlogger. Jadi teman-teman harus jadi contoh pelopor berkendara yang baik gitu kan. Karena video yang teman-teman buat vlogging di jalan raya itu dilihat sama masyarakat gitu. Jadi harus jadi contoh pengendara yang baik. Jangan ngelanggar aturan gitu kan. Terus berkendara aman, nggak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan itu juga termasuk dari riding gear yang kita gunakan. Jadi harus aman gitu. Jadi kita mengamankan diri sendiri dulu, baru kita mengamankan orang lain. Yang pertama, kalau saya yang paling wajib itu adalah ya jelas helm ya. Helm itu barang yang wajib. Itu udah wajib dipakai, nggak peduli jauh atau dekat. Karena ini ya, karena saya masih sering menemukan pengendara ini pakai helm ini cuman dalam tataran nggak ada apa, dia cuman pakai helm ketika ada polisi dan berkendara jarak jauh. Jadi ketika dia berkendara jarak sedang atau dekat gitu ya, dan nggak ada polisi itu, nggak ada polisi ini, dekat ini. Jadi it's not the point ya. Jadi pakai helm itu bukan poin jauh atau dekatnya gitu. Pakai helm itu adalah untuk keamanan kita ya. Kalau misal kalau kita berargumen jarak dekat gitu kan, nggak ada polisinya. Misal nih jarak dekat, terus tiba-tiba teman-teman lewat daerah yang ada pohon. Terus pohonnya jatuh. Rantingnya jatuh, tumbang gitu kan, rantingnya jatuh kena kepala teman-teman. Gimana? Jadi poin pakai helm itu bukan terkait dengan berkendara jauh atau dekatnya, tapi itu terkait dengan keamanan yang untuk diri kita sendiri gitu. Itu adalah poin pertama yang biasa motovlogger. Tadi helm ya. Lalu yang kedua
riding gear itu termasuk juga yang kedua bagi saya yang penting juga itu ini jaket, sarung tangan gitu kan, itu juga penting. Karena apa? Karena kita terutama berkendara jarak jauh ya. Kalau jarak dekat sih menurut saya nggak pakai jaket nggak apa-apa, nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa, tapi helm itu penting. Tapi kalau jaket, sarung tangan itu terutama kita perlu gunakan ketika kita berkendara jarak jauh. Karena kan angin nih, kita berkendara pakai motor, angin menerpa gitu kan tubuh kita. Itu biar kita nggak masuk angin, ya paling nggak kita pakai jaket sama sarung tangan. Itu yang pertama, keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua kalau kita pakai jaket dan sarung tangan, itu kalau ada apa-apa nih di jalan. Oh iya, sama celana panjang dan sepatu. Karena kalau ada apa-apa di jalan, yang kita gunakan inilah yang pertama kali melindungi kita dari benturan gitu. Jadi itu penting. Paling nggak kalau ya keserempet-serempet dikit, jaketnya yang sobek, celana yang sobek atau sepatunya gitu, nggak sampai kena ke badan kita gitu. Itu yang terkait dengan riding gear ya. Itu jadi mengamankan diri kita sendiri dulu, baru kita mengamankan orang lain. Terus yang selanjutnya, itu kan tadi udah nih part mengamankan diri kita. Lalu yang selanjutnya adalah jangan melanggar marka jalan. Ya, jangan melanggar marka jalan gitu kan. Karena kalau kita melanggar marka, itu tentunya akan membahayakan orang lain gitu. Misal ada marka garis putus gitu kan, dimana pada saat itu kita nggak boleh nyalip nih. Ya jangan nyalip. Apa maksudnya bukan nyalip? Jangan motong garis lurus, karena itu bahaya ya. Sekali lagi itu bahaya. Nah, itu adalah poin pertama yang menurut saya paling penting. Be a safe motovlogger. Aturan berkendara harus diikuti. Terus riding gear teman-teman juga harus tepat gitu kan, harus lengkap untuk mengamankan diri kita dulu, mengamankan diri kita sendiri gitu kan. Itu terus usahakan gaya berkendara kita juga jangan sampai membahayakan orang lain. Speeding boleh, tapi ya yang safe, jangan sampai karena kita speeding kita acuh terhadap keselamatan orang lain. Nah, ini karena mungkin ini teman-teman kan pasti tanya nih, wah di depan kok motor nggak boleh naik flyover kok ini situ naik gitu kan. Ya jadi nggak boleh naik itu motor di atas kita boleh naik flyover itu di antara jam 4 sore sampai jam 7 malam, dan ini masih jam 18.16, jadi kita masih boleh naik atas flyover. Itu poin yang pertama, be a safe motovlogger. Lalu poin yang kedua yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah sisi audio. Ya, sisi audio. Karena kan kalau kita nge-vlog, pasti kan ada poin-poin yang ini kita sampaikan nih. Kan nggak mungkin dong kita cuma diem doang gitu kan. Diem doang, naik motor diem gitu. Terus penonton kita cuma kita minta untuk nontonin jalanan gitu. Akan lebih baik kalau ada poin-poin ini yang ingin kita sampaikan ke penonton kita, ke viewers kita gitu. So, jadi audio itu harus dipersiapkan dengan baik, karena yang namanya berkendara di jalan, suara angin kan pasti ini nih kencang ya, suara angin pasti kencang. Jadi upayakan kalau teman-teman cari action cam, itu upayakan cari yang action cam yang sudah support mic eksternal sebisa mungkin. Kalau action cam teman-teman belum support mic eksternal, tuh ada kok jasa ngemod gitu ya, ngemod mic yang ngemod action cam yang belum ada mic eksternalnya ada, paling sekitar 100 ribuan gitu. Tapi usahakan sih yang udah ada. Nah, ini bukan promo, cuman saya menginformasikan action cam yang saya gunakan ini emang udah support mic eksternal dari sononya. Itu saya pakai kebetulan Bipro, produk dari Brika. Bipro Mark II Alpha Edition Mark IIs. Jadi ada dua jenis Alpha Edition Mark II, ada yang Mark II biasa sama yang Mark IIs. Kalau yang Mark II biasa dia memang belum support mic eksternal, tapi yang Mark IIs udah. Harganya sih beda sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Jadi ini saya beli di online shop sekitar include SD card 32 GB itu plus ongkos kirim. Kebetulan di daerah Surabaya juga, jadi Gojek plus Gojeknya itu sekitar 890 something. Ya 890 sekian, 900 ribu lah segitu. Kalau yang Mark II biasa sekitar 700-800an, saya lupa. Itu jadi upayakan audionya sebaik mungkin, nggak harus perfect, tapi paling tidak bisa meminimalisir
suara angin. Kita harus bisa meminimalisir suara angin. Gitu. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah editing video. Yes, editing video. Teman-teman jangan kalau bisa kalau mau bikin video motovlog itu jangan video mentahan gitu, hasil dari ngerekam di jalan raya, langsung teman-teman posting di YouTube. Karena kurang menarik jatuhnya. Viewers kita cuman kita suruh nonton jalanan aja kan, seperti yang saya sampaikan tadi kan. Kurang menarik jatuhnya. Jadi paling enggak ketika teman-teman lagi nggak ada hal yang dibicarakan gitu, silent moment di jalan, ya itu di-cut aja sih. Di-cut atau teman-teman kasih lagu biar nggak ngebosenin gitu, kasih lagu. Gitu. Jadi editing video nggak harus perfect karena saya juga nggak jago-jago banget ngedit video. Paling ya cuman nge-cut skin terus habis itu nambahin lagu, nambahin tulisan gitu-gitu doang sih, nggak sampai yang harus expert banget gitu. Ya kalau bisa sih lebih baik, cuman kalau nggak bisa kayak saya belum bisa, ya paling nggak jangan raw video terus teman-teman posting gitu. Karena jatuhnya videonya akan panjang sekali dan kurang menarik gitu. Itu adalah poin yang ketiga. Lalu poin selanjutnya, poin keempat, mungkin poin terakhir ya. Mungkin poin terakhir adalah enjoy. Terus teman-teman harus fun dalam melakukan vlogging di jalan, motovlog gitu. Karena apa? Karena vlogging ini kan salah satu hobi ya. Ini salah satu hobi yang bisa jadi pekerjaan, yang bisa jadi mata pencaharian. Ketika teman-teman nggak enjoy dalam melakukan motovlogging di jalan, ya ngapain juga gitu. Capek-capek kita keluar modal buat beli action cam, keluar modal buat ya persiapan ini itu dan sebagainya. Tapi kita nggak enjoy, yang ngapain gitu, repot-repot. Jadi itu sih 4 poin tips dari saya buat teman-teman yang pengen menjadi seorang motovlogger. Ya mungkin kalau teman-teman punya vlog yang tips-tips yang lain, ide-ide menarik yang lain, apa yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin menjadi seorang motovlogger, boleh banget komen di kolom komentar di bawah ya, boleh banget. Dan ini kebetulan tadi istri saya nge-WA minta dibelikan ubi cilembu guys, jadi mungkin tempatnya di depan, tempat yang jualan ubi cilembu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang orang Surabaya pasti tahu lah ya, ini Jalan Ahmad Yani. Dan di Jalan Ahmad Yani setelah Dunkin Donat depan, itu di kiri jalan ada yang jualan ubi cilembu. Menurut saya sih enak sih, ubi cilembu. Nah itu ada tulisannya. Kita berhenti dulu, kita beli ubi cilembu buat istri saya biar senang. Terus kita lanjut lagi. Sekilo pak? Sekilo. Kita taruh tas dulu biar nggak jatuh. Oke, ubi cilembu dan sudah terbeli. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut perjalanan pulang. Oh ya, terus ini ya, kalau teman-teman mau vlogging, itu jangan terpatok dengan kendaraan apa yang teman-teman gunakan. Jadi karena saya pernah punya teman saya ajak ngevlog bareng pakai motor. Dia minder. Dia bilang ke saya, karena dia bilang, motor saya kan bukan ini bang, bukan motor sport, bukan motor high end gitu, yang keren kalau dibuat ngevlog. So it's not the point ya, it's not the point of vlogging. Jadi poin kita ngevlog di jalan itu bukan jadi ajang kita pamer-pameran motor. Ya, bukan jadi ajang kita pamer-pameran motor ya, bukan. Sekali lagi saya sampaikan, ngevlog motovlog, channel motovlog itu bukan jadi ajang kita pamer motor. Ya, boleh lah, misal kita punya rezeki gitu ya, kita punya rezeki lebih, kita beli motor baru, kita buat vlog, tapi
tujuannya adalah kita memberikan informasi ke teman-teman kita yang mau beli motor yang sama gitu. Kalau mau beli motor ini loh keunggulannya, ini kekurangannya itu. Jadi itu bukan jadi ajang pamer-pameran motor. Poin dari motovlogging adalah yang pertama nih, poin penting pertama dari motovlogging itu mengamankan kita di jalan raya. Karena apa? Karena kan kita nggak pernah tahu nih apa yang bakal kejadian di jalan raya. Nah, misal ada orang yang mau jahatin kita, nuduh kita nyerempet lah, nabrak lah atau apa gitu. Nah, kita ada videonya, mana nyerempetnya di mana gitu kan kelihatan tuh di video. Nah, itu bisa jadi barang bukti kita gitu. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, itu yang poin pertama. Terus kalau misalnya kita dibegal, katakanlah, ya itu bisa jadi barang bukti juga. Ada videonya, itu bisa kita serahkan ke polisi untuk menangkap si penjahat itu gitu, si begal itu kan. Itu poin pertama dan menurut saya paling penting sih. Jadi sebagai alat pengaman kita di jalan raya. Lalu yang kedua yang penting poin dari kita ngevlog di jalan itu adalah ajang berbagi informasi buat teman-teman, buat viewers kita, penonton kita terkait kondisi jalan raya pada saat itu. Misalkan saya lama nggak pulang ke Surabaya gitu. Nah, saya pengen tahu kondisi Surabaya sekarang seperti apa sih gitu kan. Saya pengen tahu jalan ini tuh sekarang jadinya kayak gimana sih gitu kan. Nah, itu kita bisa cari informasi itu di video-video channel-channel motovlog gitu, yang kebetulan lewat di jalan yang sebenarnya kita ingin cari tahu informasi saat kondisi sekarang. Itu adalah poin kedua gitu. Poin kedua dari motovlogging gitu. Jadi ajang berbagi informasi. Itu sih. Lalu poin nomor 3 adalah sarana kreativitas kalau menurut saya. Sarana kreativitas kita bikin konten, kreativitas kita menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, ke viewers kita gitu kan. Apapun itu, yang jelas yang masih bermanfaat lah ya. Itu sih jadi ajang kreativitas. So, bukan jadi ajang pamer-pameran motor gitu. Gak masalah kalau motor-motor kalian, motor-motor teman-teman semua bukan motor naked, motor sport, moge yang high end gitu kan. Terus kebetulan kalau sekarang ini saya pakai motor tua, bukan tua sih, maksudnya motor lama, motor tahun 2016. Ini saya pakai Yamaha Saber tahun 2016 naked. Itu juga masih oke kok, nggak harus saya beli motor baru buat ngevlog, enggak. Nah, kalau teman-teman mungkin saya nanti bakal bikin video review terkait Saber tahun 2016 ini masih worth to buy nggak sih kalau buat teman-teman yang pengen ganti motor gitu ya. Saya nggak bilang upgrade karena kalau upgrade kan ke yang lebih bagus gitu, motor yang baru. Ini kan motor lama. Jadi mungkin ganti motor dari motor teman-teman yang Matic, mau ganti ke motor yang naked. Itu Sabre tahun 2016 ini layak nggak sih? Karena apa? Karena hal yang menarik, si Saber ini harga jual bekasnya sangat-sangat jatuh sekali. Jadi barunya kalau sekarang tahun 2019 ya. Yang tahun 2019 ini barunya sekitar 30 juta. Dan bekas tahun 2016 dijual, kalau saya cek di online shop, di situs jual beli, dijual sekitar harga range ya 16 sampai 20 juta. 16 itu untuk yang versi standar yang belum dimodif apapun. Terus yang 20 juta itu untuk yang misalnya dia udah ada modifan dari misal knalpot dan sebagainya itu. Kalau versi standar sih range antara 16-17 jutaan. Itu. Dan kebetulan ini saya juga beli bekas sih. Ini saya juga beli bekas, nggak beli baru. Saya beli bekas di harga sekitar 17,5. Beli bekas di harga sekitar 17,5 lah, ya segituan lah. Itu, dan masih layak pakai banget. Masih enak, itu tergantung perawatan kita sih sebenarnya. Sekarang kita coba tarik nih ya daerah sini ya. Masih enak sih. Saya nggak berani tarik ini kenceng-kenceng karena kondisi padat. Masih enak sih. Cuman ini kayak udah waktunya servis. Saya agak ngerasain kurang enak di rantai sih, kayak udah kendor gitu. Udah waktunya servis, mungkin weekend ntar lah kita
servis dulu. Itu nanti saya bakal bikin reviewnya terkait Saber tahun 2016 masih bertubai nggak sih? Itu dengan harga segitu ya. Ya, kita isi bensin dulu lah. Kita isi bensin dulu. Oh, padat. Ya, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhubung ini udah mau nyampe rumah, mungkin segitu dulu video kali ini. Buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan sungkan untuk like, comment, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalau memang belum bermanfaat dan teman-teman punya saran atau kritik, silakan sampaikan ke kami, ke saya di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya perbaiki. Itu sih. Sekali lagi jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you for watching Awan Motovlog. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa disiplin untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini saat ini, pandemi, biar badan kita tetap sehat dan kita tidak tertular virus COVID-19. Oke, itu dulu sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good night.